Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton, dan di video ini kita akan bahas tentang metode kualitatif untuk penelitian klinis bagian 1 untuk mata kuliah metodologi penelitian di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, akan dibagi, video ini akan dibagi menjadi topik ini akan dibagi menjadi 4 video. Itu yang pertama akan bicarakan tentang introduction, pengantarnya. Kemudian yang selanjutnya video kedua adalah tentang sampling, dan video ketiga tentang data collection, terakhir tentang data analysis. Baik, langsung saja ke introduction ya. Metode penelitian kualitatif ini perlu dilakukan karena tidak semua permasalahan ya, topik penelitian itu bisa atau cukup dilakukan dengan metode kuantitatif ya. Bahkan sekarang yang populer juga mixed method, jadi penggunaan metode kuali dan kuantitatif. Nah, metode kualitatif ini sangat berguna untuk yang penelitian yang berhubungan dengan sosial dan behavioral. Dan misalnya penelitian di farmasi, kalau yang berhubungan dengan sosial administratif farmasi itu juga bisa digunakan, bisa menggunakan metode penelitian kualitatif ini. Tapi kalau di farmasi ya, di fakultas kita sebenarnya juga jarang dilakukan metode penelitian yang hanya kualitatif. Biasanya mix ya, kuanti dan kuali gitu ya. Nah, fokusnya ya kalau yang kualitatif ini adalah lebih cenderung untuk memahami topik yang sedang dikaji dibandingkan untuk memperoleh data atau statistik dari satu sampel kemudian digeneralisasi ke populasi. Jadi untuk lebih memahami banyak subtopik atau banyak hal yang berhubungan dengan topik atau isu besar yang kita sedang bahas gitu ya. Misalnya contohnya biar lebih konkret gitu ya, kita ngomongkan tentang kepatuhan pasien pada kelompok populasi pasien diabetes mellitus misalnya. Nah, memang sudah banyak penelitian tentang faktor-faktor yang bisa jadi berhubungan dengan ketidakpatuhan ya, meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Tapi bisa jadi kalau kita membicarakan konteks sosial ya, konteks populasi yang khusus, misalnya di sini pasti ada yang berbeda gitu ya. Nah, untuk menggali lebih dalam apa sih yang bisa jadi membuat berbeda, itu tidak bisa dilakukan dengan metode kuantitatif ya saja. Jadi perlu metode atau pendekatan kualitatif ya. Nah, seperti apa itu nanti ya, itu bisa kita lakukan. Jadi secara general kalau metode kualitatif itu lebih menginginkan memperoleh kedalaman pemahaman terhadap tentang isu yang sedang dikaji dibandingkan dengan metode kuantitatif yang biasanya tidak fokus pada kedalamannya, lebih meluas gitu ya, lebih luas. Kalau ini lebih ke kedalaman. Nah, misalnya keuntungannya metode kualitatif ini tidak membutuhkan data dari subjek yang relatif besar, jadi sampel size-nya kecil saja. Misalnya 10-20 partisipan itu sudah cukup untuk membuat metode kualitatif ini ya. 5 itu sudah cukup juga, tapi harus mendalam gitu ya. Nah, kemudian ada untuk analisis dan sintesisnya, yaitu ya tujuannya untuk mengelompokkan ya, menjabarkan isu tersebut ya, dan kemudian menyusun kerangka berpikir yang bisa mendukung atau menjelaskan tentang isu yang sedang dikaji ya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu metode kualitatif ya. Dan ini biasanya misalnya sangat berguna untuk memahami pengalaman pasien misalnya ya, terhadap treatment atau metode baru dari manajemen, atau untuk
istilahnya untuk mengeksplorasi isu atau topik yang sedang kita kaji secara detail ya, secara detail mendalam. Jadi biasanya nanti bisa kelebihannya di sini bisa ketemu isu-isu yang biasanya itu sangat tergantung lokalitas kebiasaan dari sampel yang sedang kita kaji, sehingga ini juga bisa memunculkan isu yang yang di populasi itu mungkin selama ini tidak diperhatikan dan lain sebagainya ya. Baik, nah sneak peek aja untuk apa yang kita bahas di video-video selanjutnya. Sampling yang paling umum digunakan adalah yang non probability sampling, jadi ada purposive sampling, quota sampling, kemudian snowball sampling. Nah, untuk data koleksinya bisa menggunakan in-depth interview ya, atau focus group discussions. Kalau data analisis bisa menggunakan thematic analysis, grounded theory analysis, dan framework analysis. Baik, terima kasih. Sampai di sini video ini untuk introduction. Semoga berguna dan simak video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.